mau gawe buku tapi dia gak jual buku. Abah saya gitu kan anak kecil ngomong deh, siapa yang ngajari ngomong guru Pak? Guru mau apa piro sih gak jual buku sampai ini, yo wes. Nah, sekolah swasta kalau sudah bisa juta, sekolah negeri wis gak rusak negara iki. Wedi karo kancane, wedi karo kepilih jadi pejabat, wedi karo kepilih jadi pemimpin, udah. Mosok iman kita gadekan untuk jabatan kita. Iya Pak. Guru itu juga kemampuannya ditingkatkan. Katakan masing-masing untuk meningkatkan kemampuan muridnya. Saya sampaikan kepada seluruh sekolah untuk bagaimana kalau kita ini sudah mengatakan gratis maka harus gratis. Tidak ada istilah lagi ada yang memberikan bantuan seikhlasnya atau beli buku seikhlasnya, tidak ada. Karena saya pastikan itu tidak gratis lagi dengan alasan apapun. Tapi kalau sekolah, dalam satu sekolah itu pasti ada yang mampu ada yang enggak. Maka panggillah mereka semuanya. Kalau mereka mau jadi orang tua asuh silakan. Karena agama apapun, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, pasti mereka akan ingin beramal. Maka amalnya adalah mereka menjadi orang tua asuh. Sehingga dibagi, dibantu kekurangannya berapa. Tapi jangan anak yang nggak mampu mau diterusno, sakno. Sehingga nggak mampu, maka kewajiban kita adalah guru. Saya sampaikan, waktu saya dulu SMP, itu dikandani sampai guruku. Guru sekolah loh. Yang hari ini masih ada yang hidup, beliaunya masih hidup. Kayak tuku tas ojo larang-larang. Soalnya apa itu lho kancamu gak tuku tas. Lah isok malahan kata guruku gitu. Tuku tas tapi yang biasa tuku loro kayak kancamu gak mampu. Nah, tadi saya tanyakan kepada guru-guru yang hari ini. Pernah enggak lisannya guru yang pernah diajarkan guru-guru kepada saya keluar dari guru-guru yang sekarang? Kayak tuku sepeda ya ojo api-api lho kayak iku lho. Terus bapakmu itu sakno gak duwe buku. Saya gitu kan. Ke abah saya, ngomong nang abahmu, gelem nggak nukono buku anak-anak? Saya sampaikan itu ke abah saya. Lah pernah nggak guru-guru sekarang itu menyampaikan seperti guru-guru saya waktu sekolah dulu? Harusnya anak-anak ini diajarkan ke dalam hatinya welas asih, diajarkan gotong royong, diajarkan guyub rukun. Itu yang saya ingin. Sehingga tadi saya memberikan pengarahan untuk itu. Satu, tidak ada lagi untuk orang miskin tarian-tarian dengan alasan apapun, seragam, tidak mampu. Yang kedua, mereka harus punya hak yang sama. Kalau dalam pelajaran itu ada buku A, ya semuanya dapat buku A. Yang ketiga, untuk daftar anak yang tidak mampu, itu ada yang ditetapkan oleh pemerintah kota, yang masuk keluarga miskin dan pramiskin. Kalau ada orang yang mengatakan tidak mampu di luar daftar yang pemerintah kota sampaikan, maka tolong sampaikan kepada Dispendik yang akan ngecek dengan dinas sosial apakah mereka mampu atau tidak mampu untuk diberikan. Kalau keempat, kalau mereka tidak kerso menerima orang yang tidak mampu sekolah itu, maka kembalikan kepada pemerintah kota. Maka akan saya sampaikan ke dalam SMP negeri, SMP kita yang ada untuk menampung anak-anak yang tidak mampu tadi. Yang terakhir, di dalam undang-undang itu bunyi, setiap sekolah hukumnya fardu ain, menampung 5% dari jumlah yang diterima adalah anak yang tidak mampu. Nah, saya berharap ini dikembalikan lagi, dicek sama Dispendik, setiap sekolah sudah memenuhi kewajiban nggak memenuhi 5% tadi. Sehingga kalau ini sudah dijalankan semua, terus dicarikan solusi, dibantu dengan orang tua asuh, nggak mungkin ada yang tidak mampu. Berarti kan kalau mungkin kalau arek putus sekolah, kalau meneh ketika mereka sudah mampu bayar sekolah. Jadi Surabaya ini jangan jadi kota kapitalis. Karena Surabaya ini hatinya hebat loh. Karena mohon maaf, hari ini ketika saya sampaikan kepada seorang pengusaha, ketika bayi stunting saja, Pak bayi stunting nang kecamatan iki sakmene, apa jawaban mereka? Sudah, aku sing ngurusi bayi stunting nang kecamatanku. Loh karena apa? Saya tanya, kenapa Pak? Jawabannya hanya satu. Karena pemerintah selama ini tidak pernah menyampaikan ke kami. Kami punya kewajiban zakat, kami punya kewajiban untuk beramal. Sehingga saya sampaikan itu ke Surabaya dulu daripada saya keluar Surabaya karena perusahaan saya ada di Surabaya. Ini yang saya harapkan seluruh pengusaha, seluruh orang-orang yang berinvestasi di Surabaya, semuanya bersatu padu untuk memberikan bantuan. Insya Allah kalau seperti ini maka rahmatnya Tuhan akan turun dan tidak ada lagi si miskin di kota Surabaya. Seperti orang tua saya dulu waktu saya masih SMP, beliau jadi orang tua asuhnya teman-teman saya. Indah kan hidup ini yang tidak pernah kita lakukan. Makanya saya membangun ini dengan hati nurani lah. Ya, ternuhun tak salah saya. Atau di luar itu, maka secara otomatis dia harus
kalau yang dulu tidak dibantu sama teman